Sabtu 28 Maret 2026 kita akhirnya jadi jalan lagi motoran. Semula ada rencana 7 orang, tapi 3 karena satu dan lain hal nggak bisa ikut gabung. Jam 7.45 saya baru berangkat sama Om Dani dari Yasmin. Titik temu di Alfamart dekat pertigaan Tugu Kujang Antam. Pokok resiko ditanggung derek. Dulu beneran bawa. Lu kenapa nggak bawa yang sehatan gitu? Aman ini Mio man. Aman. Gimana, Bat? Kenal Ajin dulu. Minal Aidin wal Alfa Faizin. izin. Ya. Emang pas di jalan terasa berat tuh motor. Terasa berat. Sepertinya Honda istri saya juga ngikut. Ada lagi lawangan garing. Biar Tuh. beneran Dia disponsorin oleh Pucuk Harum. kurangin beban. Akhirnya Pukul 8.15 kami berempat start gas menuju titik pertama, Gapura Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Desa Cisarua. Sebelumnya mampir sebentar, Badri isi bensin dulu karena dia isinya harus pertamax dan motornya boros banget. Ini aja dia bawa jerigen cadangan karena yang lalu-lalu boros banget. Setelah isi bensin, di belokan SPBU Parakan Muncang, belok kanan masuk ke Jalan Raya Sukajaya. Begitu ada belokan Alfamart Sukajaya, pas di depan pos polisi Sukajaya, belok ke kiri, naik terus ikutin jalur dan akhirnya masuk ke kampung yang menuju ke Kampung Wates. Berhenti dulu, saya mastiin jalur yang saya pakai benar apa enggak, karena ada 2-3 belokan, saya lupa belokan yang mana. Ini di Kampur Pasir Malang, Desa Kiara Pandak. Ini udah mulai masuk balik lagi ke perkebunan sawit. Nah, dari sini nih sebenarnya saya udah mulai agak khawatir dengan kendaraan yang pakai Badri, karena terakhir ke sini ini ada jalur yang masih bebatuan, walaupun dari waktu ke waktu beton udah mulai bertambah. Ini kenapa pertimbangan saya nge-share peta map yang akan dilalui beberapa hari sebelumnya, termasuk sehari sebelum perjalanan kita bikin grup dulu. Ya harapannya dibuka sama detail, karena sebenarnya kalau biasa ngeliat map ketahuan tuh mana jalur jalan yang bagus, mana termasuk jalan yang abu-abu gitu kan. Dan memang nggak 100% saya infokan detail, biar pada buat ada bahan ketawa dan ngetawain, walaupun ada bikin ragu juga, ada sih sedikit kasihan. Ya kasihan sama motornya, sama orangnya sih bodo amat, karena memang ini yang bisa bikin ketawa. Makanya saya pakai tagline-nya no debat, no complain, nggak boleh banyak tanya, no baper, no sensi. Kita tunggu aja. Kita tunggu, ini tokoh sentral perjalanan kali ini. Ini pria yang merasa masih turunan ke-7 dari Ultraman, dan masih ada sedikit tetisan darah dari neneknya Wonder Woman, dan prinsipnya mau kemanapun apapun tujuannya hanya Mio yang bisa nganter dia. Tambahan lagi dia bilang tadi kan, kodam bininya juga masih ngikut, jadi apapun jalurnya, siapapun temennya, dia mah siap jalan. Nah ini setelah saya yakin jalur yang saya pakai masih benar, masih di track yang sesuai, saya lanjutin di belokan di depan
saya rupanya harus belok kanan karena tadi sebelumnya ada belokan juga ke kanan. Nah di sini yang saya harusnya belok. Nah dari sinilah permainan sedikit seru bagi kami. Bagi orang Trabas mungkin biasa, tapi bagi kami seru. Kami tidak mencari hebat, tapi kami mencari ketawa. Di awal rencana perjalanan ini tuh menginap. Jadi menginap 1 malam 2 hari perjalanan. Tujuannya Gapura Taman Nasional Halimun Salak, terus tembus Gunung Bapang ke Sobang, terus ke Cikate, Cigemblong, sampai ke Panggarangan dan sampai ke Lebak, dan rencananya nginap di Citorek biar paginya bisa ngeliat negeri di atas awan. Itu konsep awalnya, tapi emang ada sedikit khawatir ini tadi karena salah satu teman Badri pakai Mio, saya infokan jalannya ya ini kayak yang ke kiri. Sebenarnya saya tahu itu jalannya ke kiri, tapi ini karena ada jalan yang sudah beton ke kanan, saya coba ambil ke kanan. Saya belum pernah yang ke kanan ini, hanya saya berpikir nanti mungkin tembus juga ke Kampung Wates, karena Gapura Taman Nasional itu rencana di perjalanan saya akan lewat Kampung Wates. Nah ini sekalian juga biar mantau dapat jalur baru, saya coba ikuti jalur ini, jalur beton, karena yang tadi ada belokan ke kiri saya udah tahu itu mah jalur bebatuan, apalagi kan tadi malam hujan. Dan ternyata ketemu warga lokal bilang, oh ke Kampung Wates mau ke Gapura mah nggak bisa lewat sini, terlampau jauh. Jadi sebaiknya tetap lewat Kampung Wates, harus putar balik. Dan artinya mau nggak mau harus ke jalur jalan bebatuan tanah. Ya ini seperti yang saya bilang sebelumnya di perjalanan ini tagline-nya, no debat, no komplain. Mau jalannya apa ya sudah, hanya emang saya tadi mencoba melakukan penyesuaian lah buat teman kita juga bisa menikmati perjalanan. Tapi kayaknya dia dengan Mio-nya harus menikmati perjalanan. Ini dia bebatuan tanah yang licin disiram hujan tadi malam sampai subuh. Berhenti sebentar bantuin si Badri tadi itu karena pas belokan pertama tanjakan bebatuan licin. Jadi dan benar mulai ada perjuangan untuk Mio. Nah, ini saya ngawal di belakang melihat kondisi Mio. Kita bertiga menyesuaikan perjalanan sesuai kemampuan motor teman kita, karena memang kalau saya bertiga, Bro Adit sama Bro Danbo pakai motornya proper, pakai CRF sama WR. Kalau Badri Mio pas bannya juga jenis ban untuk aspal mulus. Ya nggak apa-apa, ini bagian dari petualangan perjalanan. Jam 9 perjalanan mulai licin. Di Badri Brisker juga memang. Tinggal apa, kita jalan terus, kita coba terus. Seberapa panjang nih jalan? Di jalannya Jalan begini. Kalau panjang banget nih, itu nggak ada alternatif ya? gue pikir tadi itu alternatif, Ternyata kan dia suruh bilang. Tadi gue sengaja, gue tahu sini, hanya kan kanan tadi basah, gue ambil kanan, tapi gue pastiin dulu ada tembus nggak ke sini nggak. Nanti ini batu, setelah itu banyakan ini kok, banyakan apa namanya, kalau panjang banget nih, itu nggak ada alternatif ya? gue pikir tadi itu alternatif, ternyata kan dia
Ulang-ulang Be, apa Be? Kenapa Be? Dia nanya berapa kilo? Ada temen, Hah? Beh, jalan model gini kira-kira berapa kilo? Ya, 1 kilo 2 on lah kali. Bat lu ngapain pas itu Bat? Gua video ini Bat, lagi kencing lu ya. Anjing nih anjing. Bayangin gua jalan sama orang baru kita kenal, ya kan ya. Gua mau ngelucu, dia ngelucu sendiri ya. Orang yang dikenal. Mulai kecium aroma-aroma keputusasaan dari Badri menghadapi jalan licin. Tapi gimana ya, perjalanan ini kan kita butuh temen yang susah, karena kita susah kalau ngelihat temen seneng, dan seneng kalau ngelihat temen susah. Itu kan konsep perjalanan kita selama ini. Ini biasanya berdua berantem mulu. Apa? Jalannya lumayan. Setelah kelihatan sedikit agak rileks, udah pada ngerokok, kita mulai jalan lagi. Kita bilang aman kok, nggak lama juga ada jalan beton. Padahal mas saya tahu di depan teh ada tanjakan lumayan sih. Ya dibilang curam, ya nggak curam-curam banget, tapi karena jalannya basah, jenis ban motornya yang apa sih? Saya juga nggak tahu detail lah nama jenis-jenis ban, tapi yang terlihat sih waktu di Indomaret jenis bannya si Bali itu yang mulus, ya cocok sih di jalan raya aspal kering, tapi kalau udah di jalan bebatuan basah tanah ya lucu aja, kelihatan banget tegangnya ya. Tapi paling enggak dia kan sudah menghibur kita bertiga. Gue nggak tahu ya si Danbo terhibur atau malah kesel, tapi yang terang kalau gua mah terhibur. Darso ya kelihatan dia emang sering kesel, tapi ketawa juga walaupun kesel. Nah ini dia, ini di depan itu tanjakan batu. Sebenarnya kalau kering nggak apa-apa, ini hujan, bekas hujan dari malam, padahal dibilangnya nih udah mulai masuk musim kering. Nah itu si Badri di depan ngepot-ngepot, kasihan sih, bener kasihan motornya. Badri mah yang bodoh amat. Kasihan juga sih sebenarnya. Nah, kan sohib perjalanan, perlu dibantu lah. Saya taruh motor dulu di atas, setelah di atas saya turun lagi bantu dorong. Kalau enggak nanti khawatir temen gue nangis, kodamnya keluar lebih parah lagi kan. Nih gue nggak tahu nih, setelah perjalanan ini anak nih bakal kapok atau pantang mundur. Tapi si pengalaman nih anak cukup tangguh lah. Sebenarnya anak demen jalan, hanya memang kondisinya motornya saat ini nggak sesuai dengan model perjalanan. Jalan entah udah berapa kali sih, terakhir kemarin ke Riung Kawung jalan berdua. Senang motoran sih, hanya itu tadi, jenis jalur yang dipakai saat ini kurang ramah untuk jenis motor Mio. Ini kan terkait masalah proper apa enggak jenis motornya cocok, tapi kalau bannya juga nggak pas ya pasti akan ngepot juga, ribet juga. Ya jalan licin sih nggak apa-apa sih, asal nggak jatuh. Tapi ini repotnya nih waktu udah tanjakan ini tanjakan menuju nggak berapa ya, 1 kilo apa 2 kilo lagi dari menuju Kampung Wates. Apa dia bilang karet CVT atau apa itu si Danbo bilang itu udah bau perengus gitu ya. Emang mendingan berhenti istirahat, toh kita juga ngejar waktu. Selamat pagi.
Cuaca sangat bersahabat. Ini Mio salah gaul ini sama Babe ini. Aduh, jadi aja didorong. Habis tanjakan, jalan licin. Salut sih, gokil, mantap bro. Napas dulu kita. Gue nggak tahu nih apa yang ada di pikiran sama si hatinya si Badri. Pas habis dorong, kecapean, nanjak, mau dipaksa, takut mau tambah rusak. Diem, ini kok temen lewat begitu aja gitu. Aduh, Danbo lewat, apalagi terus Darso lewat, kagak nyapa, kagak ngeliat. Sedih Badri. Tapi enggak kok, kita nggak ninggalin, kita nyusul naruh motor di atas terus turun lagi gitu mah. Kita mah tetap ini sama temen, walaupun tetap mencela sih ya, itu kan untuk bahan ini aja lah, bahan kegembiraan, gembira di kita, susah di lu kan gitu ya Bat ya. Ada tuh penelitian profesor psikologi tahun 60-an Albert Mehrabian bilang kalau komunikasi itu 7% verbal, 38% itu intonasi, dan 55% itu nonverbal. Nah, 55% nonverbal bahasa Badri itu nunjukin dia udah mulai kesel, udah mulai males, udah mulai hilang motivasi jalan karena motor harus didorong-dorong. Untung masih dibantu Danbo, untung masih dibantu Darso. Ada gak tahu tuh, jangan keselnya sama gua malah. Perasaan gua mah kasih jalan, kasih informasi mengenai jalan, dianya aja kurang teliti sama map. Gitu dong kalau sama temen. Temen setan emang. Tering anjing. Ini tanda-tanda Badri sudah mulai lelah karena tidak ada kata-kata balasan atau perlawanan. Mungkin dia telah lelah fisik, lahir dan batin. Mungkin dia mikir mendingan gua di rumah nyapu sama ngepel sama cuci piring timbang dicela, diledek sama temen kampret ini. Ya. Oke, siap. Hidup mereka kan kena mencela terus. Gimana Om tadi tanjakannya licin? Ini kayaknya kemarin habis hujan kayaknya. Iya, kemarin. Jadi licinnya sekarang. Licinnya sekarang. Iya. Yang penting mah licin nggak apa-apa, nggak penting nggak jatuh. Bener. Yang masalah kalau jatuh, licin mah. Ini Mio viral ini. Ini Edan sih. Mau dibetot aja nih. Betot. aja. Gokil. Betot ininya aja, motornya nggak usah ditaikin. Tapi waktu saya kena ringgul nih. Mantap. Kan lebih parah dari. Berarti kecil. Gue demen kalau orang yang semangat kayak begini. Tapi itu ditarik tuh. Udah. Udah aja, kami udah paham kok. Udah. Kalimat pertama tuh kami udah paham. Dengan hembusan napas ya. Udah kelihatan dari. Oke, kayaknya kita mau narik Mio. Nah, webbing lagi mau diambil dulu. Gimana Om? Wah, Ini gokil sih. Salut sih gua nyalinya. katanya nggak ada, udah tenang. Aman jalanan. Ternyata begini. Babe bisa aja kerjaan orang nih. Parah. Pede, Bung. Gokil. Jadi jangan banyak alasan penyebab motornya. Ini Mio udah nyampe. Iya. Sabar. Harus sabar. Oke, gokil sih ini. Pakai ban MP27. Jalurnya begini. Licin, bro. Mantap banget. Ya, kita nunggu webbing dulu ya. Lanjut lagi nanti. Mantap. Mulai ngambek deh. Mulai ngambek. Leher ini bukannya. Iya, leher motor. Kalau nggak ini di stang. Oh, nanti
Akhirnya dicoba untuk ditarik, untuk Om Darso bawa tali webbing diiketin ke motor WR-nya Om Darso. Kita coba, moga-moga berhasil. Halus tuh Pak. Sejauh dari mana? Tegenya. Oh, no ya we, no. Ternyata narik motor di tanjakan, apalagi di batuan licin itu nggak sesimpel seperti yang dibayangkan. Agak kerepotan si Om Darso untuk nariknya. Motornya juga jadi nggak bisa nanjak gitu kan. Akhirnya diputusin oleh mereka untuk lepas tali webbing, karena memang pas di depan nggak jauh udah mulai ada jalur jalan beton, dan ini hanya berapa ratus meter lagi udah hampir sampai ke Kampung Wates. Akhirnya sampai juga di Kampung Wates dengan napas terengap-engap. Badri, kita berhenti sebentar, teman-teman istirahat, terutama Badri lah karena dia dorong capek juga. Sementara nunggu dia istirahat, teman-teman istirahat, saya nyempetin beli telur. Dekat situ ada warung. Karena ini pagi, kalau saya sendiri sih belum sarapan, baru isi kopi, dan kita sepakat nggak lama lagi kita mau bikin Indomie. Rasanya kurang lengkap kalau Indomie doang. Jadi si Badri bawa Indomie, kopi, Om Danbo bawa sambal cakalang, saya udah bawa sambal bawang putih sama daun cecim. Nah, lengkap deh kalau daun cecim, telur, sambal cakalang, Indomie, mantep dah. Saya sangat menikmati lah kalau udah jalan ke wilayah sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Untuk landscape hijau pepohonan, ciri khas dari hutan hujan tropis ini, dan tidak terlampau lebat gitu kan, jadi kita juga agak relatif lebih tenang. Hanya memang namanya perkembangan dari waktu ke waktu, jalur jalan ya semakin baik ya. Bagi masyarakat tentu mereka butuh perbaikan, tapi bagi saya kadang-kadang perbaikan ini menghilangkan unsur alami, karena beberapa tahun yang lalu lewat sini jalannya masih relatif lebih kecil, belum ada beton, dan pohonnya juga kalau sekarang udah banyak dibabat untuk jadi perkebunan. Ya ini emang konsekuensi kemajuan sih ya. Tapi bagi saya yang menikmati nuansa asri alami ya menjadi agak berkurang. Tapi nggak apa-apa sih, ya waktunya mencari tempat permainan yang lebih baru lagi. Dulu pernah lewat sini kali pertama, melihat ke kiri ke bawah itu hijau masih asri lah. Kalau sekarang udah banyak ketutup plastik-plastik para petani yang berkebun. Model jalan sebenarnya sudah kembali ke model bebatuan dengan beberapa kubangan air, karena emang masih sisa hujan malam. Ada sedikit jalan tanah yang masih bebatuan, ya cukup licin sih, tapi karena jalannya relatif datar, jadi terutama Badri tidak terlampau kesulitan. Hanya memang dia harus berjalan relatif lebih pelan, karena memang kalau dipaksakan ngebut kasihan juga motornya. Apa-apa, yang penting lancar perjalanan. Ini sudah hampir mendekati desa Cisarua, meninggalkan
Desa Kiara Pandak, masih kecamatan di Sukajaya. Ini masih termasuk wilayah Kabupaten Bogor. Jadi Cisarua di sini bukan Cisarua Puncak. Kalau Cisarua Puncak kan lebih ke arah timur ya, selatan ke timur sana. Tapi kalau ini yang Cisarua di wilayah Bogor Barat, di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kalau Cisarua yang di puncak itu kan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ketemu persimpangan, kalau yang kanan sudah dibeton, sementara yang kiri masih jalan bebatuan. Agak ragu, berhenti sebentar di sini. Saya putusin kalau Google Maps sih bawanya ke arah kanan gitu kan, ternyata baru kita mau jalan sebentar ke arah kanan, nggak diizinin, ada orang warga lokal di situ dibilangnya ini bukan jalannya. Ya udah, ini kita pakai jalan bebatuan. Ternyata memang benar sih, memang harus jalan bebatuan. Rupanya yang kanan yang dibeton itu ke arah peternakan atau pertanian, jadi milik swasta pribadi, kayaknya dia beton pribadi. Telur udah ada, Indomie ada, daun cecim ada. Puasa kemarin. Kok ngerekam sih? Salah.
waktunya sekitar 10.36, setengah 11 lewat 5 lah. Kita sampai di titik tujuan awal antara ini Gapura, Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang ada di Desa Cisarua, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini ada beberapa gapura. Kita sampai lagi di Gak usah serius-serius buat apa, Beh? Iya, serius mulu dia. Kekel. Iya kan, ya. Apa, Bat? Apotek apa, Bat? Apotek tutup, kagak ada obat. Enggak, obat buat apa, Bat? Pakai pano 188 kayak apa kayak asma. Enggak kapok kan, Om Dan? mana ada orang ngomong depannya. Malah bertiga. Lain di mulut, lain di hati kadang. Bat, uban lu makin banyak, Bat.
Sampai di Jembatan Ciberang, Kecamatan Sukajaya, jam 11 kurang 10. Kita berhenti di Jembatan Ciberang, Kecamatan Sukajaya. Mau berhenti istirahat, bikin Indomie dulu sama ngopi. Jam 11 kurang 10 di Jembatan Ciberang. Buat merendam segala penyakit. Kalau punya kopi. Sembuh. Pala lu diupiak waktu itu. Fuck you. Kopi apa Indomie? Makan lagi, makan cuy. Menu wajib Indomie, pakai sambal cakalang, pakai telur, pakai sawi. Wah, sedap banget di pinggir sungai. Mari memasak. Kompor, sambal cakalang. Ini apa tadi, jahe ya? Wah, gimana Om? Aku dikutuk, ada obat. Sedap. Ah, mantap ya? Iya. Amazing kan? Iya. Oke, kita makan siang dulu. Mantap.
Sedap. Ah, udahlah, makan dulu deh. Selamat makan. Ini sepatu dapat aku. Atas apa? Gua makan itu tahunya, woi. Gimana? Wah, bro. Jahe panas. Dok. Mantap banget. Seger, Bro. Ini baru namanya air dari pegunungan. Gunung apa, Bat? Tahu itu nggak? Ucapin selamat. Maaf lahir batin, Bat. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menikmati liburan. 그녀는 내 이메일에서 사진 찾았어. 인연한테 내 거시기를 보냈어. 난 그게 무슨 관계인지 몰라. 하지만 난 그런 거 잘 못해. 난 좋은 여자를 가질 수 있어. 그리고 아직도 중독되어 있어. 난 그냥 네 탓으로 돌려. 적어도 넌 내가 잘하는 거 알잖아. 모든 게 네 탓이야. 사상이 무너져도 이 모든 게 네 탓이야. 난 그냥 웃어줄래. 넌 계속해서 날 비난해. 하지만 난 다 네 탓이라 해. 너도 알잖아 내가 이렇게 살아. 그 모든 순간 너만이 기억해. 이제 모든 게 후만이야. 하지만 Belum, Om. 너에게 미안하지 Om, 않아. ulang. 왜냐하면 Ulang. 이게 결국 너 혼자 만든 이야기야.
Om Danu tadi sayang gimana? Untung tadi nggak ada videonya. Dia kepleset, itu kepala di bawah. Aduh, kacau. Yang boten-boten aja nih. Si Om Dani tadi kepleset di situ.